Shalom Gereja Tuhan, kita diciptakan Tuhan dengan tujuan yang jelas. Menyembah untuk menyenangkan Tuhan, bersekutu untuk saling menguatkan, memuridkan agar terus bertumbuh dalam kebenaran, dan hidup dalam pelayanan. Dalam Efesus 2 ayat 10 sendiri telah tertuliskan bahwa kita diciptakan, diselamatkan, dipanggil dan diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang telah direncanakan Tuhan. Dan inilah yang kita sebut sebagai pelayanan. Pelayanan di sini tidak bicara soal profesi sebagai seorang pendeta atau pekerja rumah Tuhan. Tapi pelayanan dapat diartikan sebagai gaya hidup setiap orang percaya, di mana kita menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang telah Tuhan karuniakan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan secara langsung bagaimana hidup dalam pelayanan yang sesungguhnya, di mana kita datang untuk menjadi jawaban bagi sesama kita, mengesampingkan keakuan kita, sama seperti Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Mari kita segenap umat percaya menggunakan seluruh talenta dan kemampuan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Terus menjadi berkat, mari kita mau lebih semangat lagi untuk dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Dialah, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa dalam bumi ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Batu keselamatanku,
Allah Tuhan, tempat kami berharap dan kami mendapat kekuatan baru. Haleluya. Hanya kepadanya bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, ya ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang
Mari saudara, kita mau bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas keberadaan kami saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Ingatkan kami selalu untuk memandang Engkau sebagai penguasa dan pemilik hidup kami, sehingga kami tidak menjalani hidup kami secara sembarangan. Tuntun kami Tuhan untuk setiap saat, setiap hari, kami boleh memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan benar dan menyenangkan hati-Mu. Jamah dan urapi siap kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, Anda tentunya tidak asing lagi dengan kata-kata tidak dengan tangan yang hampa. Bahkan kata-kata ini menjadi lirik sebuah lagu rohani yang terkenal, yang sebagian liriknya adalah tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, dan seterusnya. Lirik lagu ini juga terinspirasi dari firman Tuhan, yang pada hari ini juga menjadi judul renungan kita, yaitu tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa. Mari bersama kita mau baca ayat firman Tuhan di Ulangan yang ke-16, ayat yang ke-16 dan 17. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kitab Ulangan ini berisi tentang perkataan Musa ketika bangsa Israel berkemah di sisi timur sungai Yordan dan bersiap hendak memasuki tanah Kanaan. Banyak hal yang disampaikan oleh Musa, mulai dari komitmen ulang perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dan berbagai peraturan yang akan membekali bangsa Israel ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ketika penjelasan Musa sampai pada hari-hari raya utama yang wajib diikuti oleh bangsa Israel, ada satu kalimat larangan yang ditekankan Musa untuk bangsa Israel ketika menghadap hadirat Tuhan, yaitu bangsa Israel tidak boleh dengan tangan yang kosong ketika menghadap hadirat Tuhan. Peraturan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa Israel, karena sudah merupakan kebiasaan para imam Lewi yang selalu datang terlebih dahulu mempersembahkan korban ketika mereka mau masuk menghadap hadirat Tuhan. Dan umat Israel juga sudah terbiasa menyiapkan berbagai binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dalam hal ini Musa menekankan bahwa penting bagi umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan tidak tangan yang kosong. Tujuannya agar mengajar kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang tahu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan membalas kasih setia Tuhan. Mereka sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, di saat mereka tidak berdaya menghadapi semua serangan-serangan orang Mesir. Dan sekarang keadaan mereka sudah mulai aman dan nyaman. Adapun 3 hari raya utama yang harus wajib diikuti oleh bangsa Israel adalah yang pertama, hari raya roti tidak beragi, yang kemudian kita kenal dengan Paskah. Hari raya ini merayakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka harus menyembelih kambing domba sebagai lambang pengorbanan darah yang menebus mereka. Mereka juga harus makan roti penderitaan, yaitu roti yang tidak beragi selama 7 hari untuk mengingatkan mereka akan peristiwa keluarnya mereka dari Mesir. Selama 6 hari mereka tidak boleh bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 mereka berkumpul bagi Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah hari raya 7 minggu dengan bersukaria dengan semua orang di tempatnya. Tujuannya sekali lagi untuk mengingat bahwa mereka dahulu budak di Mesir. Dan yang ketiga, mereka juga merayakan hari raya pondok daun selama 7 hari bersama semua orang di tempatnya. Perayaan ini bertujuan agar mereka dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari-hari ini tidak sedikit umat Tuhan yang datang dengan serangkaian permohonan agar Tuhan melakukan sesuatu atas dirinya. Penyakitnya disembuhkan, usahanya dilancarkan, sukses studinya, diberi pasangan, diberi anak, dan lain sebagainya.
Memang tidaklah salah kalau umat Tuhan itu datang dengan serangkaian permohonan, mengingat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hal yang terjadi. Namun yang seringkali dilupakan adalah sikap hati ketika datang kepada Tuhan, yaitu dengan penuh kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ulangan 16 tadi juga sudah menekankan bahwa janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Dalam ketiga hari raya utama, setiap orang laki-laki 3 kali setahun menghadap hadirat Tuhan dengan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diterimanya. Inilah kemudian yang menjadi dasar mengapa kita harus datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa bukan hanya berarti bahwa kita datang dengan persembahan materi saja. Persembahan materi itu adalah baik, sangat baik. Untuk misi, untuk aktivitas gereja, untuk pembangunan dalam rumah Tuhan, juga untuk perbendaharaan dalam rumah Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel itu datang membawa korban sembelihan, namun sekarang kita tidak melakukannya lagi, karena Yesus sudah datang sebagai korban penebusan dosa kita. Lalu persembahan seperti apa yang Tuhan inginkan? Mari bersama kita mau melihat makna yang dimaksudkan dengan datang tidak dengan tangan yang hampa. Yang pertama adalah datang dengan sikap hati yang benar. Mari kita bersama membaca di Ulangan yang ke-16 ayat yang ke-11 dan yang ke-14. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan yang ayat yang ke-14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada 3 hari raya utama yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Dan dalam perayaan itu mereka datang untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan besarnya persembahan atau bagaimana cara mereka membawanya, tetapi Tuhan lebih melihat kepada sikap hati yang memberi. Di mana ketika mereka memberi, mereka harus mempunyai sikap hati yang bersukaria. Berkali-kali ditekankan di ayat yang sebelumnya bahwa hati yang bersukaria. Demikian juga Daud mengatakannya di dalam Mazmur yang ke-100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Juga ditegaskan lagi di Mazmur 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berkali-kali Tuhan menekankan bahwa bersyukur, bersukaria. Karena Tuhan ingin bahwa kita datang kepadanya dengan hati yang bersukaria, sambil membawa hasil yang terbaik yang kita punya. Coba Anda bayangkan, kalau misal Anda mempunyai bos yang sangat baik, yang memberikan Anda gaji tinggi, yang selalu mensupport Anda, yang selalu membantu Anda. Nah, ketika bos Anda meminta bantuan, apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan membantunya. Bahkan tidak diminta pun Anda akan menawarkan bantuan. Karena Anda merasa sangat berhutang budi, Anda ingin membalas kebaikannya. Setiap kali bos Anda ini meminta kepada saudara, saudara akan melakukannya dengan senang hati. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Seringkali umat Tuhan malah datang dengan permintaan, dengan keluh kesah, bahkan dengan syarat. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita. Mari saudara, perbaiki sikap hati kita. Mulai sekarang datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Layani Tuhan. Bersukacitalah ketika datang kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal kedua yang dimaksudkan dengan datang tidak dengan tangan yang hampa itu adalah datang untuk memberikan yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan memberikan yang terbaik? Ulangan 16 ayat yang ke-17 berkata, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan yang dimaksud di sini adalah persembahan sukarela, di mana kita sendiri yang menentukan besaran yang akan kita persembahkan. Persembahan tersebut tidak akan disebut sukarela apabila kita tidak punya pilihan lain, atau karena itu merupakan suatu kewajiban yang disertai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Namun yang perlu kita pahami adalah walaupun itu dikatakan sukarela, tetapi tetap ada panduan di dalam memberikannya. Apakah panduan itu? Mari kita lihat lagi Ulangan yang ke-16 ayat yang ke-17.
Ternyata yang menjadi panduan itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan berkat yang berbeda kepada kita berdasarkan kesanggupan kita. Karena itu pemberian setiap kita juga bisa berbeda-beda seturut dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara masih ingat cerita tentang janda miskin yang memasukkan 2 peser uang, yaitu 1 duit? Pada waktu itu orang-orang melihat bahwa apa yang diberikan janda miskin itu begitu kecil, sedangkan orang kaya itu memberi dalam bentuk yang banyak. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang. Jadi saudara, ukuran persembahan itu tidak hanya dilihat dari besar nominalnya saja, tetapi dari presentasi apa yang dimiliki. Menurut Anda mana yang lebih besar? Persembahan 2 juta rupiah dari orang yang berpenghasilan 2M atau persembahan 20.000 rupiah dari penghasilan 200.000? Yang terbaik belum tentu yang besar, tetapi yang terbaik adalah apa yang mampu dia berikan untuk Tuhan. Seperti seorang anak muda mengangkat dan menata 20 kursi untuk ibadah, dan seorang kakek juga mengangkat 20 dan menatanya untuk ibadah. Menurut saudara, manakah yang lebih besar usahanya? Manakah yang lebih besar tenaganya? Saudara, pastikan bahwa pemberian kita itu adalah yang terbaik menurut kemampuan, menurut takaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Kitab Maleakhi juga mencatat bahwa para imam pada zaman itu juga tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka membawa roti cemar ke atas mezbah Tuhan. Mereka juga membawa binatang-binatang yang cacat, binatang-binatang yang tidak sehat, yang tidak layak kepada Tuhan. Mari kita baca Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka bahwa meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut kamu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Seperti kitab Maleakhi mencatat, saya mau tutup dengan perumpamaan yang sederhana. Ketika presiden datang ke suatu daerah, bukankah pemerintah daerah itu akan berbenah habis-habisan? Bukankah dia akan mempersiapkan yang terbaik? Jalan-jalan disapu bersih, taman kota dibersihkan, rumah-rumah yang akan dilewati presiden juga dicat ulang. Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan membutuhkan usaha juga yang tidak sedikit. Bagaimana kita dengan Tuhan? Setiap hari kita datang kepada Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Pada masa-masa online seperti saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita sudah datang dengan posisi yang baik, dengan posisi duduk yang sopan, dengan baju yang sopan, dengan berhias, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk datang dengan tidak tangan hampa, dengan tangan yang kosong Tuhan. Tetapi kami datang dengan sikap hati yang benar. Kami datang untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi boleh menjadi rema yang kami hidupi dari hari ke hari. Sehingga hidup kami menjadi semakin baik, sehingga kami juga bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan, dan kami wajib untuk memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati kami semua, dan kami serahkan juga gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang mau beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua, ya. Karena kita semakin mengerti bahwa datang melayani Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, tidak selalu melulu tentang materi,
Tetapi hari ini kita dibukakan, kita dicelikkan kepada firman Tuhan yang mengajar kita bahwa saudara dan saya datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, artinya adalah datang melayani Dia dengan sikap hati yang benar. Saudara, ada banyak orang di luar sana datang dan melayani Tuhan dengan sikap hati yang keliru, dengan motivasi yang keliru, dengan harapan-harapan yang keliru, bahkan dengan menyimpan pahit hati, menyimpan sakit hati, menyimpan hal-hal yang tidak baik di hati. Saudara, mari kita bereskan hal itu. Karena Tuhan menyukai saudara dan saya datang dengan sikap hati yang benar. Terlebih hati itu dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan sukacita, sukarela, betul-betul happy di situ. Ya, tentu itu adalah satu hal yang Tuhan rindukan. Dan yang terakhir tadi kita belajar bahwa saudara dan saya dirindukan Tuhan untuk datang melayani Dia dengan pemberian yang the best, yang terbaik. Saudara nggak perlu lihat, wah persembahan saya nggak sebesar orang itu. Wah, kemampuan nyanyi saya nggak sehebat dia. Wah, saya kok nggak sebagus dia kalau dalam kepemimpinan dan manajemen. Saudara nggak perlu membandingkan diri saudara dengan apa yang orang lain berikan. Tapi selalu pastikan berikan di level terbaik yang saudara bisa. Karena saya percaya, Tuhan tahu kalau saudara sudah beri yang terbaik yang saudara sudah bisa. Ya, mari kita berdoa. Angkat kedua tanganmu tinggi. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang memberkati umatnya dengan limpahnya. Terlebih bagi engkau yang sudah datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi datang dengan hati, datang dengan pemberian yang terbaik yang kau bisa berikan. Sungguh Tuhan memberkati engkau dengan limpah. Hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.